Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat tekanan. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Masya Allah kita masih di acara Serambi Islami Ramadan dengan topik puasa melenyapkan penyakit hati. Dan tadi sudah ada dua penanya, sekarang kami kembalikan kepada jamaah yang ada di studio untuk kembali bertanya kepada Umi Yati. Silakan angkat tangan. Oke, pertama dari Nurul Jannah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wulan dari Masjid Taklim Nurul Jannah, Pondok Melati, Bekasi. Umi, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatur keuangan pada saat bulan Ramadan antara kebutuhan keluarga atau untuk bersodakoh? Katanya kan sodakoh tadi udah Umi jelaskan, sodakoh itu obatnya hati. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, terima kasih Ibu Wulan. Berikutnya dari Fatur Rahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi dari Majelis Fatur Rahman dari Jakarta Barat. Baik, Mbak Yang ingin Selvi. saya tanyakan, jika kita berpuasa, apakah bisa melupakan kejahatan seseorang yang telah menzolimi kita? Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Penyakit hati ya. Baik, satu lagi pertanyaan dari mana? Fatur Rahman atau Nurul Jannah? Oh, Fatur Rahman. Nurul Jannah, oke silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nina ingin bertanya kepada Umi dari Nurul Jannah, Bekasi. Ini mengenai bulan Ramadan ya Umi ya. Biasanya kan kita ibu-ibu suka tadarusan. Terus di mana kita itu mengejar banyaknya hatam. Apakah itu kita mengejar banyaknya hatam, apakah itu bisa dibilang riya? Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 3 pertanyaan yang luar biasa. Pertama dari Ibu Wulan yang tanya tentang pengeluaran di bulan Ramadan. Wow. Emang jujur sih, harusnya nih bulan biasa ini kan biasa. Tapi Ramadan lebih biasa lagi, tapi enggak. 5 kali lipat belanja biasa. Waduh, ini gimana? Iya. Ini mewakili ibu-ibu semua yang kadang-kadang galau. Iya, duitnya pas-pasan. Sedangkan Ramadan itu banyak yang pengen dibeli. Gitu ya. Biasanya belanja 50.000 cukup, Ramadan 3 kali lipat kan gitu. Di sisi lain bergema sedekah di mana-mana, ya, balasan sedekah berlipat, ya. Mana ini harus gimana nih kerisauan kita semua ya Bu. Di sisi lain ingin menyiapkan menu yang terbaik untuk keluarga. Seperti pada tema terdahulu ya, bahwa salah satu mensugesti anak untuk berpuasa misalnya dari menunya kan gitu. Tapi itu kan harus dibeli, tapi di sisi lain pengen juga bersedekah. Nah ini bagaimana? Pemirsa dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kebutuhan kita tentu tidak akan pernah ada cukupnya. Iya, yang paling tahu bagaimana persoalan yang perlu kita atasi adalah diri kita. Karena itu niatkan untuk bersedekah. Di samping itu bagaimana kita memanage kebutuhan keluarga itu dengan tidak mengabaikannya. Jadi utamanya adalah sedekah dulu. Iya, jadi utamanya kebutuhan keluarga, tetapi tidak mengabaikan. Nah, karena Ramadan ini adalah juga bulan sosial. Iya, harus meningkat kepeduliannya terhadap kebutuhan orang lain kan begitu. Dan dengan kita bersifat peduli itu, insya Allah Allah pancing keberkahan di berikutnya. Amin. Kan itu janji Allah. Masalul ladzina yunfikuna. Nah itu dibalas ibu sekalian. Karena ini kita sedang berniaga dengan Allah. Tapi bagaimana memang sungguh kita nggak bisa itu diputar sono putar sini. Berarti sedekah, nafkah untuk keluarga itulah yang terbaik. Masya Allah. Jadi Bu Wulan mana. Bu Wulan prioritasnya sedekah dulu ya. Jangan galau, iya kan? Insya Allah rajin bersedekah, Allah berikan berlipat lagi. Yang penting kan cukup makan ya kan, walaupun tidak berlebihan. Baik, pertanyaan kedua tadi dari seorang yang namanya sebenarnya sering menjadi stigma buruk nih.
Dikit-dikit selfie. Selfie. Tadi Pak Selvi bilang ini tentang penyakit hati ya yang ada di bulan Ramadan. Ya, silakan Umi. Iya, fastaghfaru lidzunubihim. Ya, kita selalu lari ke Allah, mohon ampun gitu ya. Nah, ketika orang lain bersalah kepada kita, kita bisa nggak bersifat seperti Allah? Ya, memaafkan. Tadi kan sudah ada uraian sebelumnya ya. Ketika kita memaafkan sesungguhnya bukan memberi keberuntungan kepada orang yang kita maafkan, tetapi yang beruntung itu diri kita. Dan salah satunya adalah bentangan rahmat Allah itu adalah kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Oke, Umi. Ini kan wal afina anin nas. Iya. Mudah memaafkan orang, gampang ya. Iya. Ngucapnya gampang. Gampang, Tapi betul. prakteknya kadang susah banget. Nah, untuk menghilangkan ganjalan itu agar nggak susah gimana, Umi? Loh, tadi cara pikirnya kita balik ya, cara pikirnya kita balik. Ketika kita tidak memaafkan, apa untungnya untuk kita? Setiap ketemu dia nggak nyaman, iya. Di tempat kondangan kita minggir, di pengajian kita jadi males deket guru karena udah dia duluan. Dari rumah ditanya sama suami, "Mah, kok nggak makan? Kan mau kondangan." Begitu nyampe kondangan ternyata orang yang dibencinya yang belum dimaafinnya udah ngambil piring. Kata temennya, katanya tadi mau makan, tiba-tiba gue jadi kenyang. Lebih parah lagi ternyata dia yang punya catering. Jadi persoalan kembali kepada diri kita. Jadi ketika kita melupakan kesalahan orang lain, sesungguhnya Quran, Allah mengajarkan kita untuk hidup nyaman. Betul kan Bu? Iya. Iya. Jadi untuk apa kita terbebani? Masya Allah. Iya, karena ketika kita maafkan kesalahan orang lain, kita memberi nyaman diri kita. Nah, ada istilah begini, ini mah maafin cuma di mulut, kan begitu. Tetap saja basa-basi itu kembali kepada yang melakukan basa-basi. Ya, meskipun kita menyatakan, saya udah dimaafin kemarin, kan gitu. Nah, tetapi itu akan nampak nanti apakah memang tulus, ya. Sedangkan kita setiap melaksanakan ibadah apapun, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ya, kalau udah dipanggil orang mukhlisin, itu tingkat tinggi Ibu, ya. Ya itulah semua kita sedang belajar, ya. Sulit memang rasanya, ya. Tetapi tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Setiap kita pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia yang segera mengakui kesalahannya, bertobat untuk itu, dan meminta maaf kepada orang yang pernah dizaliminya. Jadi Masya Allah ya, Quran ini, hadis ini telah memberikan penawar ya Umi. Iya. Penawar yang luar biasa agar kita bisa legawa, bisa berbesar hati. Tapi kadang hati sok-sok harga diri gitu deh, ya kan. Tapi mudah-mudahan nih Ramadan kali ini Allah betul-betul memberikan hidayah pada kita. Jadi sombong-sombong yang tebel, yang harga diri yang tebel tuh dihilangkan sama Allah. Bukan amplop yang tebel. Jadi kita jadi orang yang pemaaf gitu ya. Apa sih untungnya mendendam Bu? Gak ada untungnya, ya kan? Pertanyaan ketiga tadi, tadi apa Bu? Biasanya kita di bulan Ramadan itu kan ada tadarus ya. Oh iya, betul. Oh iya, tadarus. Boleh nggak? Ya itu kembali lagi kepada niat. Jadi kita juga kadang begini, ini ada grup One Day One Juice kan gitu. Yeah. Terus ada teman berkata begini, ikut grup itu tuh sama dengan kita ria. Nah, menuduh orang lain berbuat ria pun sebetulnya kita adalah sombong kan gitu. Nah, jadi kembali kepada niat. Ketika kita sudah jus berapa kan gitu kan. Ini biasanya ibu kayak gitu kan. Jadi ini bacaan, tilawah, ya, buka mushaf kan gitu. Ibu baca lembar demi lembar, itu tadarus. Ya, tadarus itu ada belajar dan ada yang dipelajari. Ketika kita membaca itu berpahala, mengkaji berpahala, yang berdosa itu ajang berlomba. Tadarus pun tidak apa-apa. Misalnya kita buat teman-teman ini selama Ramadan yang mau setoran, untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk memotivasi. Kalau itu baik, teruskan. Kalau tujuannya dan kita tidak merasa nyaman, jangan lakukan. Karena bisa-bisa hati ini berubah niat. Ya, jadi sulit membedakan. Ya, bagaimana kita ini menjadi orang yang ikhlas dengan orang yang ria, kan gitu. Jadi, apakah boleh? Rasulullah menganjurkan kita untuk menghatamkan Al-Quran. Iya, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Dan puncak tertinggi adalah kita wajib mengamalkan Al-Quran.
Ya, jadi apa saja interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, Allah balas itu dengan balasan Masya berlipat. Allah. Ya, lanjutkan Bu, lanjutkan. Jadi jangan ada istilah kata ajang perlombaan, kan gitu. Nah, orang-orang yang tidak ikut grup itu juga mengatakan, saya nggak suka, ini semacam ajang perlombaan. Berarti dia yang telah menjadikan ini sebagai ajang perlombaan. Kalau kita untuk motivasi, wah lihat teman pagi-pagi sudah laporan juz kan gitu. Sementara kita baca aja belum. Kan jadi ditinggalin tuh kerjaan yang lain. Ngaji. Kembali kepada cara pandang itu ya. cara pandang. Pandang yang positif insya Allah akan menghasilkan yang positif. Pemirsa jangan kemana-mana sebab saya akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan.